Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan juga Ibu Yus Andini selaku dosen pengampu mata kuliah metode ilmiah. Jadi di sini kami akan mempresentasikan proposal pengabdian kepada masyarakat dengan judul yang kami angkat yaitu pemanfaatan limbah dan hasil hutan bukan kayu pinus sebagai peningkatan pendapatan masyarakat KHDTK Alas Bromo. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabrina Syifanurani dengan NIM H1025040. Saya Radiza Rahma dengan NIM H1025038. Saya Raya Rumaisa Alifa dengan NIM H1025039. Pada poin pertama, proposal pengabdian masyarakat dengan tema pemanfaatan limbah dan hasil hutan bukan kayu pinus sebagai peningkatan pendapatan masyarakat di kawasan KHDTK Alas Bromo. Yang pertama ada ringkasan. Kelompok masyarakat, misalnya ibu-ibu PKK atau Karang Taruna di daerah KHDTK Alas Bromo, merupakan penghasil pinus yang memiliki akses mudah terhadap limbah pinus, namun mereka belum mengetahui tentang teknik pengolahan yang tepat dan variasi produk yang memiliki nilai jual, sehingga limbah tersebut hanya terbuang. Banyak hambatan atau persepsi untuk memulai usaha pengelolaan limbah pinus, antara lain tidak adanya pelatihan atau penyuluhan yang memadai tentang mengenai teknik pengolahan limbah pinus menjadi kerajinan yang bisa digunakan, misalnya handcraft atau produk alternatif seperti briquette atau bio-oil dan lain-lain. Hambatan ini harus dihilangkan dengan memberikan tambahan wawasan di kalangan masyarakat lokal. Salah satunya lewat kegiatan pengabdian masyarakat ini. Pelaksanaan kegiatan dilakukan berupa penjelasan materi-materi yang berkaitan dengan kewirausahaan dan pengelolaan limbah. Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Hutan memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, tidak hanya sebagai sumber kayu, tetapi juga melalui hasil hutan bukan kayu seperti bunga dan buah yang sering diabaikan. Seperti yang kita tahu, di KHDTK Alas Bromo, pemanfaatan hutan pinus masih berfokus pada kayu dan getahnya saja, sementara limbah dari pohon pinus banyak terbuang tanpa dimanfaatkan. Padahal, dengan pengetahuan dan pelatihan yang tepat, limbah tersebut dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti kerajinan tangan atau minyak atsiri. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, diharapkan masyarakat sekitar dapat lebih kreatif dalam mengelola hasil hutan bukan kayu sehingga mampu meningkatkan pendapatan, mengurangi limbah, serta menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, rumusan masalah. Kelompok kami mengangkat satu rumusan masalah, yaitu bagaimana cara memanfaatkan limbah dari hasil hutan bukan kayu pohon pinus agar memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar KHDTK Alas Bromo. Dan tujuannya yaitu memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada masyarakat tentang cara mengolah limbah dari hasil hutan bukan kayu pinus menjadi produk bernilai ekonomi. Lalu manfaat yang didapat bagi masyarakat itu, kegiatan ini memberikan ilmu baru, membuka peluang usaha, dan menambah pendapatan keluarga. Lalu bagi lingkungan, kegiatan ini membantu mengurangi limbah hutan dan mendukung pengelolaan hutan yang lebih lestari. Lalu bagi mahasiswa, kegiatan ini menjadi bentuk nyata penerapan ilmu pengetahuan mahasiswa kepada masyarakat dalam bidang kehutanan dan pemberdayaan masyarakat. Tinjauan pustaka. Buah dan bunga pinus merupakan biomasa melimpah yang belum dimanfaatkan secara optimal, menurut Salolo dan Sampelawang pada tahun 2017. Karena masyarakat cenderung fokus pada getah, contohnya gondorukem dan terpentin, atau kayu. Menurut Sundawati dan Alfonsus pada tahun 2008 dalam analisis pendapatan petani getah pinus. Limbah pinus ini sering diabaikan atau dibakar. Padahal, limbah pinus dapat diolah menjadi produk-produk yang memiliki nilai jual. Contohnya, limbah pinus dapat diolah menjadi bio-oil melalui proses pirolisis menurut Manulang pada tahun 2023,
Yang kedua, limbah pinus berpotensi menjadi briket arang karena kandungan selulosanya yang tinggi, menurut Salolo dan Sampe Lawang pada tahun 2017. Penghambat utama bagi masyarakat dalam mengolah limbah pinus adalah minimnya pengetahuan teknis, rendahnya keterampilan, dan keterbatasan akses ke pasar, menurut Syabita et al. Pada tahun 2022. Untuk itu, program pengabdian masyarakat ini hadir untuk mengatasi masalah, baik melalui pelatihan pembuatan produk pinus dari limbah menjadi produk yang memiliki nilai jual. Kemudian dilanjut dengan metode pelaksanaan. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu melakukan survei lokasi untuk mengidentifikasi potensi dari limbah pinus dan HHPK pinus di KHDTK Alas Bromo. Kemudian melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar terkait pemanfaatan limbah pinus dan HHPK pinus yang akan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Lalu yang kedua dilakukan tahap sosialisasi dan penyuluhan, yaitu melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai potensi dari limbah pinus dan HHPK pinus yang dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Lalu yang ketiga, tahap pelatihan dan pendampingan, yaitu melakukan pelatihan dan pendampingan dalam kegiatan sehingga masyarakat mampu mengelola dan mengolah limbah pinus dan HHPK pinus secara mandiri. Lalu yang keempat, tahap evaluasi dan monitoring, yaitu dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas selama kegiatan dan dilakukan monitoring secara berkala untuk memastikan keberlanjutan kegiatan. Kemudian yang kelima, tahap laporan dan hasil kegiatan, yaitu penyusunan laporan selama kegiatan dan merekomendasikan pengembangan lebih lanjut. Kemudian melakukan kolaborasi dengan pemerintah setempat untuk mendukung keberlanjutan kegiatan. Kemudian terdapat anggaran biaya selama pelaksanaan ini berlangsung. Yang pertama, biaya pembuatan gantungan kunci dari buah pinus. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada bor listrik dengan jumlah 1 unit dengan harga satuan Rp450.000 dengan jumlah Rp450.000. Kemudian amplas yang berjumlah 10 lembar dengan harga satuan Rp3.000 dengan jumlah Rp30.000. Kemudian tang dengan jumlah 1 unit dengan harga satuan Rp47.500 dengan jumlah Rp47.500. Kemudian buah pinus kering yang berjumlah 30 buah yang dapat diambil langsung dari lokasi KHDTK Alas Bromo. Kemudian gantungan kunci berupa ring besi dengan jumlah 30 buah dengan harga satuan Rp1.500 dengan jumlah Rp45.000. Kemudian ada lem kayu dengan jumlah 1 botol dengan harga satuan Rp35.000 dengan jumlah Rp35.000. Total anggaran biaya pada pembuatan gantungan kunci dari buah pinus adalah Rp607.500. Kemudian dilanjut untuk biaya pembuatan bio-oil dari limbah kulit kayu pinus. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada reaktor pirolisis dengan jumlah 1 unit dengan harga satuan 50 juta dengan jumlah 50 juta. Kemudian ada kondenser dengan jumlah 1 unit dengan harga satuan Rp350.000 dengan jumlah Rp350.000. Kemudian ada oven dengan jumlah 1 unit dengan harga satuan Rp855.000 dengan jumlah Rp855.000. Kemudian ada heating mantle dengan jumlah 1 unit dengan harga satuan Rp685.000 dengan jumlah Rp685.000. Kemudian ada tabung dan regulator gas yang menjadi satu set dengan harga satuan Rp250.000 dengan jumlah Rp250.000. Kemudian ada timbangan analitik dengan jumlah 1 unit dengan harga satuan Rp150.000 dengan jumlah Rp150.000. Kemudian ada kertas saring dengan jumlah 2 pak dengan harga satuan Rp20.000 dengan jumlah Rp40.000. Kemudian ada pignometer dengan jumlah 2 buah dengan harga satuan Rp570.000 dengan jumlah Rp1.140.000. Kemudian ada lumpang porselen dan ayakan
yaitu menjadi satu set dengan harga Rp238.000 dengan jumlah Rp238.000. Kemudian terdapat kulit kayu pinus yang berjumlah 20 kg. Total dari biaya pembuatan bio-oil adalah Rp53.708.000. Kemudian terdapat biaya penunjang lainnya, seperti untuk transportasi dan pengambilan bahan, dengan jumlah 1 dengan harga satuan Rp370.000, dengan jumlah Rp370.000. Kemudian konsumsi untuk kegiatan masyarakat, dengan jumlah 25 dengan harga satuan Rp15.000, dengan jumlah Rp375.000. Lalu ada dokumentasi dan laporan kegiatan dengan jumlah 1 dengan harga satuan Rp120.000 dengan jumlah Rp120.000. Total dari biaya penunjang tersebut adalah Rp865.000. Untuk pengabdian masyarakat ini, kami membutuhkan waktu selama 1 bulan atau 4 minggu. Dengan kegiatan, yang pertama ada tahap persiapan yang dilakukan pada minggu pertama, yang kedua, tahap pelatihan dan pendampingan yang dilakukan pada minggu kedua, pembuatan produk yang dilakukan pada minggu kedua dan ketiga, produk yang dibuat antara lain gantungan kunci dan bio-oil. Selanjutnya, ada tahap uji hasil, evaluasi, dan sosialisasi hasil yang dilakukan pada minggu keempat. Yang terakhir, ada tahap laporan dan hasil kegiatan yang dilakukan pada minggu keempat. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan ataupun saran dapat dituliskan di dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.